Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat beraktivitas seperti sedia kala. Selawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak kita berselawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Tio Rizky Siagian. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang ekonomi Islam. Akan tetapi sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, alangkah baiknya teman-teman sekalian untuk memberikan like and subscribe pada channel saya, sehingga channel saya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena memberikan like dan subscribe itu tidak ada pungutan biayanya. Baiklah, langsung saja kita mulai materinya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian ekonomi Islam. Selama ini ekonomi Islam juga kerap disebut dengan ekonomi syariah. Kedua istilah merujuk pada makna yang sama dan hanya berbeda pada pemakaian kata. Mengutip dari buku konsep ilmu ekonomi terbitan Kemendikbud, pengertian ekonomi Islam atau ekonomi syariah secara umum adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat atau nilai-nilai ketuhanan. Pengertian ekonomi Islam menurut para ahli. Yang pertama adalah Yusuf Qaradawi. Seperti dinukil dari buku konsep ilmu ekonomi, Yusuf Qaradawi merumuskan pengertian ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Dan yang kedua ada Muhammad Abdul Manan. Masih dikutip dari buku yang sama, Muhammad Abdul Manan mendefinisikan ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ekonomi dari orang-orang yang menganut nilai-nilai syariah. Dan yang ketiga ada Khursyid Ahmad. Khursyid Ahmad dalam buku Studies in Islamic Economics atau Perspective of Islam menyampaikan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dan dalam perspektif Islam. Tujuan ekonomi Islam. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada tujuannya. Tujuan ekonomi Islam yang pertama adalah, adapun mengutip pemaparan dalam buku konsep ilmu ekonomi terbitan Kemendikbud, ada 4 tujuan ekonomi Islam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma-norma moral Islam. Dan yang kedua, mewujudkan persaudaraan dan kesejahteraan universal. Dan yang ketiga adalah mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Dan yang keempat adalah kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Ciri-ciri ekonomi Islam. Ciri-ciri ekonomi Islam yang pertama adalah adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. Dan yang kedua, adanya pengakuan akan hak umat atau umum, di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak yang lainnya. Dan yang ketiga, adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Yang Maha Kuasa.
segala kelimpahan harta yang dimiliki manusia ialah berasal dari Allah Sang Maha Segalanya. Dan yang keempat, adanya konsep halal dan haram, di mana semua produk, barang, dan jasa harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam. Dan yang kelima, adanya sistem sedekah, yaitu distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu. Dan yang keenam, tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman, sehingga hutang piutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil. Dan yang terakhir adalah adanya larangan menimbun harta kepada umat Islam. Hal ini dianggap menghambat aliran harta dari yang kaya kepada yang miskin, dan hal ini pula dianggap sebagai kejahatan yang besar. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama adalah prinsip ketauhidan. Tanpa tauhid, prinsip ekonomi Islam sulit tegak. Kenapa? Karena segala sesuatu tanpa didasari oleh keimanan akan mudah sekali menyimpang dari yang seharusnya. Bahkan penyimpangan yang tidak disertai dengan keimanan harusnya memiliki beban berat saat dilakukan terasa ringan. Di poin ini penting sekali, seseorang harus memiliki rasa tanggung jawab kepada Allah di akhirat nantinya. Dan yang kedua adalah adil atau keadilan. Sesuai dengan poinnya, keadilan menjadi sentral fokus dalam membangun prinsip ekonomi Islam. Dalam praktek menjalankan roda perekonomian, tidak dapat dipungkiri potensi dan peluang melakukan kecurangan dan meraup untung lebih besar. Jika kecurangan seperti ini menjadi hal yang biasa dan umum, maka perlu dilakukan pengkajian. Karena kunci menegakkan prinsip ekonomi Islam, salah satunya adalah menegakkan keadilan. Dan yang ketiga adalah nubuah atau kenabian. Nubuah yang kita lebih familiar dengan istilah kenabian. Di era sekarang memang sudah tidak ada nabi, seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak perangai dan akhlak Nabi dijadikan sebagai contoh atau teladan dalam menjalankan roda perekonomian. Dan yang keempat adalah khalifah atau pemerintah. Prinsip yang diterapkan dalam ekonomi syariah, salah satunya membangun fondasi pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Bagaimanapun juga, sistem pemerintahan menjadi keputusan penentu segala keputusan. Dan yang kelima adalah ma'ad atau hasil. Jika diartikan, ma'ad dalam perekonomian disebut dengan laba. Laba yang diperoleh harusnya didapatkan dengan cara yang baik dan tidak dengan cara yang curang. Dalam menjalankan perekonomian, tidak dapat dipungkiri jika banyak cara-cara curang demi mendapatkan hasil yang banyak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena saya pun masih dalam kondisi pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.